Syariah. Dipersembahkan oleh Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan Kolak episode yang ke-24. Alhamdulillah, perjalanan puasa kita sudah semakin mendekati akhir dari puasa Ramadan, dan mudah-mudahan setelah perjalanan yang mendekati akhir ini kita bisa melakukan evaluasi, menilai kualitas puasa kita dan juga tingkat dari ketakwaan kita. Memang tidak ada ukuran yang bisa menjadi parameter pasti bagaimana kita mencapai takwa itu, karena di dalam hadis Nabi disebutkan at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di dalam dada, ada di dalam jiwa. Sehingga karena itu yang menilai ketakwaan kita itu hanyalah Allah, dan yang menilai seberapa tinggi kualitas takwa kita itu juga kita sendiri. Nah, salah satu ukuran dari bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa itu tidak hanya berkaitan dengan kepribadian atau perilaku atau hal-hal yang sudah kita bahas pada episode yang terdahulu, seperti kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kemudian melaksanakan sholat, bersedekah, bersabar, menahan amarah dan sebagainya. Tapi di antara ukuran kita bertakwa adalah berbagai kemudahan dalam kehidupan kita. Berbagai kemudahan dalam hidup kita itu yang bisa menjadi salah satu tolak ukur tingkat ketakwaan kita. Di dalam Quran disebutkan ada dua kelompok orang itu, yang satu hidup dengan berbagai kemudahan dan berbagai kemuliaan serta kebahagiaan. Kemudian yang satu lagi ada orang yang hidupnya terlunta-lunta. Dalam ungkapan lain mungkin bisa disebut orang yang hidupnya tak putus dirundung malang. Ini bukan judul sebuah novel ya, tetapi orang yang memang sepertinya tiada pernah henti mendapatkan ujian dan kesulitan dalam kehidupannya. Kalau dalam ungkapan lain itu terlunta-lunta. Kalau dalam bahasa Jawa itu ada istilah ketulo-tulo. Itu menggambarkan betapa orang hidupnya itu serba susah dan kemudian ya jauh dari kebahagiaan dan kesejahteraan. Nah, mengapa ada orang yang hidupnya serba mudah dan hidupnya seperti begitu bahagia, dan mengapa ada orang yang hidupnya begitu susah dan mungkin begitu sengsara? Kalau kita membaca Al-Quran, surat Al-Lail, Allah berfirman, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka barang siapa yang banyak berderma, banyak memberi, dan barang siapa yang bertakwa, dan barang siapa yang membenarkan adanya al-husna. Al-husna itu dalam beberapa tafsir dijelaskan. Pertama ada yang menjelaskan al-husna itu
percaya adanya hari akhir, percaya akan adanya hari pembalasan, dan dia percaya bahwa barang siapa berbuat baik maka Allah akan membalas kebaikan itu dengan pahala yang berlipat ganda, dengan kebaikan-kebaikan yang jauh melampaui dari apa yang dilakukan. Sebaliknya ada orang yang dia itu serba susah. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Barang siapa yang dia mendustakan, barang siapa yang kikir, wa amma man bakhila wastaghna, dan merasa dirinya cukup tidak perlu pertolongan Allah, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan pahala yang terbaik, fasanuyassiruhu lil usra, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju kesukaran atau kesengsaraan. Jadi ada dua kualifikasi manusia. Yang pertama tadi, orang yang dimudahkan dalam berbagai urusannya, fasanuyassiruhu lil yusra, maka dia dimudahkan dalam berbagai urusannya. Kenapa dia bisa urusannya menjadi mudah? Pertama, karena dia banyak berderma, banyak memberi, banyak bersedekah. Kita tahu di dalam hadis Nabi, sedekah itu bisa menolak terjadinya bala. As-shadaqatu tadfa'ul bala, ya, sedekah itu bisa menolak malapetaka, bisa menolak berbagai macam bala, ya, cobaan atau ujian yang kita tidak mampu menanggungnya. Nah, karena itu kalau orang itu banyak bersedekah, hidupnya menjadi mudah. Kalau orang itu memudahkan urusan orang lain, maka urusan dia juga akan dimudahkan oleh Allah. Kemudian yang berikutnya adalah bertakwa. Bertakwa itu menjadi sebab urusan kita menjadi mudah. Orang bertakwa itu tidak pemarah. Orang bertakwa itu tidak pendendam. Orang bertakwa itu suka memaafkan kesalahan orang lain. Dan kalau orang itu tidak pemarah, tidak pendendam, dan dia menjadi orang pemaaf, maka dia akan banyak sahabat. Kalau kita punya banyak sahabat, maka kita akan mudah urusan kita. Kemana kita pergi, ada sahabat, ada kawan yang siap memberikan pertolongan. Kemudian kunci yang ketiga adalah kita meyakini adanya hari pembalasan. Kita yakin kalau kita berbuat baik, maka balasan dari kebaikan itu adalah kebaikan pula. Jazaul ihsan adalah al-ihsan. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan. Dan karena itu maka barang siapa yang menanam budi, barang siapa yang dia menanam kebaikan, maka dia juga akan menuai buah dari kebaikan yang dia tanamkan itu. Sehingga kadang-kadang kita itu karena banyak berbuat baik, maka banyak orang yang membalas budi kita. Banyak orang yang balas budi, karena itu maka urusan kita menjadi mudah. Inilah orang-orang yang dimudahkan oleh Allah dalam berbagai urusannya. Mereka adalah orang yang banyak berderma, orang yang bertakwa, dan meyakini adanya balasan atas setiap perbuatan. Bagaimana kemudian orang yang hidupnya berkesusahan, tak putus dirundung malang, kita akan bahas pada segmen yang kedua. Pemirsa, di segmen yang kedua saya akan bacakan pantun. Tadi saya lupa di segmen pertama pantun pembukanya tidak saya baca. Nggak apa-apa, nanti saya ganti dengan pantun penutup di segmen ketiga. Jadi selalu ada dua pantun. Di segmen kedua saya akan bacakan pantun kiriman dari pemirsa juga. Ini sepertinya pemirsanya ini sedang berbunga-bunga ini. Jadi pantunnya agak romantis ini. Hati gundah, rindu melanda, rindu pada gadis belia. Ini mungkin yang ngirim ini laki-laki atau perempuan yang saya tidak tahu. Saya hanya baca aja ini. Ini produser yang mengirim ke saya ini. Hati gundah, rindu melanda, rindu pada gadis belia.
Takwa itu ada di dalam dada, terlihat pada akhlak yang mulia. Nah pemirsa, tadi sudah kita singgung di dalam surat Al-Lail tentang orang yang dimudahkan segala urusannya dalam kehidupan oleh Allah, yaitu mereka yang banyak berderma, yang bertakwa, dan yang percaya akan adanya pembalasan Allah atas segala perbuatan manusia. Nah yang kedua sebaliknya, ada orang yang dia dimudahkan dengan berbagai kesulitan. Fasanuyassiruhu lil usra. Kenapa orang itu hidupnya menjadi susah? Pertama, kata Allah di dalam Al-Quran, karena mereka itu orang yang bakhil, orang yang cetil, orang yang pelit. Kalau orang itu pelit, maka dia rezekinya menjadi sulit. Karena kalau orang itu pelit, dia tidak punya banyak sahabat. Kalau orang itu stingy, pelit itu bahasa Inggrisnya stingy. Kalau orang itu stingy, maka dia akan mengalami banyak hal yang serba sulit dalam hidupnya. Kadang-kadang terlalu protokoler, terlalu berbelit-belit. Ada orang minta sumbangan, minta proposal. Begitu proposal sudah dikirim, dikritik proposalnya. Ujung-ujungnya nggak membantu juga. Nah kalau orang seperti itu, dia akan susah hidupnya. Kalau orang itu pelit dan suka berbelit-belit, maka hidupnya jadi sulit. Kemudian yang kedua, kalau orang itu merasa cukup dengan dirinya, dia merasa dirinya hebat, dia merasa dengan hartanya semuanya bisa diselesaikan, sehingga dia tidak mau minta tolong kepada Allah, tidak mau juga minta tolong kepada umat manusia. Orang seringkali keliru bahwa memang harta itu penting, tapi tidak segala-galanya. Ya, kekayaan itu penting, tetapi tidak bisa membuat segala urusan bisa diselesaikan. Sehingga karena itu maka kita, agar urusan kita itu menjadi mudah, tidak banyak kesulitan, hendaknya kita senantiasa menjadi orang yang humble dan menjadi orang yang tawadhu, bukan orang yang sombong, bukan orang yang ujub. Sehingga karena itu maka kita menjadi orang yang kooperatif kepada yang lain dan menjadi orang yang senantiasa yakin bahwa dalam berbagai hal persoalan itu bisa diselesaikan dengan cara-cara yang non-scientific gitu. Ilmu tentu sangat penting, teknologi tentu sangat penting, tapi tidak semuanya bisa diselesaikan dengan ilmu, tidak semuanya bisa diselesaikan dengan teknologi. Kalau kita pergi ke suatu tempat, kita pakai GPS ya, General Positioning Satellite, sehingga kita tidak perlu tanya orang, semua dipandu oleh GPS. Oke, that's fine, itu teknologi. Tetapi itu bisa berjalan sepanjang datanya akurat. Yang kedua, bisa berjalan sepanjang ada sinyal. Alatnya canggih, nggak ada sinyal, ya GPS tidak berfungsi. Lalu akhirnya alih-alih menggunakan General Positioning Satellite, akhirnya pakai GPS juga, tapi gunakan penduduk setempat alias tanya-tanya. Makanya kalau orang itu tidak mau bertanya, ada ungkapan malu bertanya, sesat di jalan. Nah inilah kunci agar kita ini tidak mengalami kesulitan dalam hidup kita itu. Kemudian yang ketiga, ini bersifat spiritual, yaitu kita tidak mengingkari adanya hari pembalasan. Kalau kita tidak mengingkari adanya hari pembalasan, maka hidup menjadi mudah. Tetapi kalau mengingkari adanya hari pembalasan, maka hidup menjadi susah. Kadang-kadang, mohon maaf, ada saat di mana kita ini sangat bergantung pada orang lain. Kalau kita sedang sehat sih masalahnya semua bisa kita atasi sendiri. Tapi kalau sedang sakit, kita tuh sangat bergantung pada orang lain. Mungkin kita bisa membayar rumah sakit di kelas VIP,
yang harganya itu beberapa ada yang per malam bisa 7 juta per malam. Luar biasa mahalnya untuk kita itu bisa recovery dari sakit. Perawatnya mungkin perawat yang terbaik. Tapi semua mereka itu hanyalah profesional yang kadang-kadang dia bekerja by order. Dan oleh karena itu maka kita harus yakin bahwa supaya hidup kita ini menjadi mudah, hidup kita tidak susah, kita harus yakin bahwa setiap perbuatan kita itu akan ada balasannya. Di Quran disebutkan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dan barang siapa yang dia berbuat baik, maka dia akan melihat akibat dari perbuatan baik itu. Dan barang siapa yang berbuat jahat, dia akan juga melihat akibat dari perbuatan jahat yang dia lakukan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu saufa yura." Dan manusia itu tidak akan memperoleh sesuatu kecuali menurut apa yang dia usahakan, kecuali apa yang dia kerjakan. Dan apapun yang dia kerjakan itu akan dia lihat hasil dan akibat atau konsekuensinya. Sehingga di dalam kita ini hidup, di dalam kita ini beribadah, itu ada hal-hal yang sifatnya itu kausalitas, hal-hal yang sifatnya sebab akibat. Sehingga karena itu maka ada ungkapan juga, siapa menebar angin, dia akan menuai badai. Nah, kalau orang itu dalam hidupnya itu menebarkan kejahatan, dia akan bisa mendapatkan kejahatan. Kadang-kadang seseorang itu justru merasakan begitu susah, itu ketika justru sudah tidak menjabat. Banyak masalah yang sekian lama bisa dia sembunyikan dengan baik, kemudian muncul di kemudian hari pada saat dia sudah tidak punya kekuatan dan kekuasaan. Inilah yang kemudian menjadi bagian dari pelajaran kita, bagaimana agar kita ini urusan menjadi mudah. Kita hendaknya menjadi orang yang banyak berderma, bertakwa, dan meyakini adanya balasan atas semua perbuatan kita. Dan kalau kita menjadi orang yang bakhil, menjadi orang yang kikir, menjadi orang yang pelit, maka hidup kita menjadi sulit. Kalau kita menjadi orang yang sombong, orang yang takabur, tidak mau minta tolong kepada Allah, maka urusan kita juga akan menjadi susah. Apalagi kemudian kita tidak mempercayai adanya hari pembalasan, tidak mempercayai adanya hari akhir, maka itu juga akan membuat hidup kita semakin susah lagi. Nah, bagaimana balasan Allah kepada orang-orang yang bertakwa, kita akan bahas kembali pada segmen yang ketiga. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, pada segmen ketiga kita akan membahas tentang bagaimana takwa bisa membuat hidup kita menjadi mudah. Di dalam Al-Quran surah At-Tolak, surat yang ke-64 ayat yang kedua, Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah menjadikan jalan keluar atas berbagai persoalan dan kesulitan dalam kehidupannya. Tidak cuma itu, pada ayat yang ketiga dijelaskan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki kepada hambanya yang bertakwa itu dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Jadi bertakwa itu tidak hanya membuat urusan kita menjadi mudah, tetapi juga kita diberikan jalan keluar atas berbagai macam persoalan. Dan kemudian dengan kita bertakwa, Allah memberikan rezeki kepada kita dari pintu-pintu, dari sumber-sumber yang tidak pernah kita perkirakan sebelumnya. Kita mungkin bersedekah tidak seberapa, tapi ternyata berkah yang kita terima dari sedekah itu di luar dugaan kita. Karena itu maka bertakwa membuat urusan menjadi mudah. Dan itu dipertegas kembali masih di dalam
surat At-Tolak ayat yang keempat. Di akhir dari surat At-Tolak itu Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah menjadikan baginya semua urusannya menjadi mudah. Kenapa semuanya bisa menjadi mudah? Tadi sudah saya sampaikan di depan, kalau kita itu menanam kebaikan, barang siapa yang memberikan kemudahan kepada saudaranya, maka Allah menjadikan urusannya menjadi mudah. Sehingga karena itu maka kita ini oleh Allah senantiasa diperintahkan untuk jangan mempersulit urusan orang lain. Memang ini sesuatu yang kadang-kadang belum sepenuhnya terjadi dalam kehidupan kita. Dalam konteks birokrasi kadang-kadang ada ungkapan, kalau bisa dipersulit, kenapa mesti dipermudah gitu. Ini saya kira ungkapan yang bertentangan dengan spirit Al-Quran. Justru kalau kita kembali kepada Al-Quran, kalau segala sesuatu itu sulit ya harus dimudahkan. Sehingga birokrasi itu tidak harus berbelit-belit. Birokrasi itu tidak harus muter-muter. Sehingga di beberapa tempat itu sudah ada sistem misalnya 1 hour service gitu. Pelayanan yang bisa selesai dalam 1 jam. Atau mungkin 1 day service. Pelayanan yang selesai dalam 1 hari. Untuk kita bisa memudahkan urusan orang lain, jangan terlalu birokratis. Ada orang minta tolong, sudah jauh-jauh datang dari suatu tempat. Kita tidak mau memberikan bantuan hanya karena misalnya yang bersangkutan bukan orang yang punya jabatan. Kadang-kadang kaum elit itu memang urusannya banyak yang dipersulit. Kita melayani di pelayanan publik, kadang-kadang melihat kelasnya kelas apa ini gitu. Pelayanan di rumah sakit misalnya, kalau BPJS itu suruh antri berjam-jam. Klinik baru buka jam 8, jam 4 dia sudah datang, malah mungkin jam 3 sudah datang. Tetapi yang bayar mahal, itu bisa dilayani fast track ya, dengan layanan yang sangat cepat. Nah, tentu agar hidup kita ini menjadi mudah, hendaknya kita membantu dan mempermudah urusan orang yang lainnya. Inilah kenapa kemudian disebutkan dalam Al-Quran, bagaimana agar kita ini hidupnya selalu mudah, kita hendaknya mempermudah urusan orang lain. Kalau kita sebagai orang tua banyak menolong orang, kadang-kadang yang ditolong itu tidak hanya kita, tetapi anak-anak kita. Kadang-kadang orang itu tidak kita kenal. Ternyata kita pernah menanam budi kepada orang itu. Kita menanam budinya bukan karena orang itu membalas budi kita, tapi karena kita ikhlas melaksanakannya karena Allah. Ternyata Allah membukakan pintu pertolongan dari orang lain yang tidak pernah kita kenal sebelumnya. Banyak pengalaman hidup kita yang seperti itu. Dan karena itu maka takwa tidak hanya menjadikan hidup kita ini menjadi mudah, harta kita juga menjadi berkah, dan kemudian rezeki kita juga berlimpah. Karena itu maka disebutkan di dalam Al-Quran, kalau sekiranya penduduk suatu bangsa itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan barokah pintu rezeki dari langit dan bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Itu janji Allah. Karena itu maka orang bertakwa itu ternyata tidak hanya hartanya berkah, tidak hanya urusannya mudah, tapi negaranya juga negara yang sejahtera, negara yang Allah membukakan pintu-pintu kemajuan dan kejayaan bagi bangsa itu. Sehingga karena itu maka pemirsa Kolak dimanapun Anda berada,
sekarang kita sudah masuk pada ya bagian-bagian akhir dari ibadah puasa kita. Kalau kita ibaratkan kita ini berjalan, kita sudah hampir mendekati finish. Kalau kita ibarat sedang menempuh ujian, ini sudah mendekati semesteran. Sekarang sudah bisa kita lihat seberapa takwa yang merupakan tujuan dari puasa itu sudah kita capai. Sudah seberapa kriteria dan kepribadian takwa itu menjadi karakter dalam kehidupan kita. Ukurannya sekali lagi bukan dari orang lain, tapi ukurannya berasal dari diri kita sendiri. Ukurannya adalah Allah yang mengevaluasi dan memberikan penilaian atas semua ibadah yang kita laksanakan. Semoga kita sekarang sudah mendekati manusia yang bertakwa itu, dan nanti kita mengakhiri puasa dengan predikat kelulusan yang cum laude, dan kelulusan yang mumtaz atau high distinction. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan pantun burung pipit, burung nuri, dua-dua hinggap di dahan. Mohon pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Nasrum minallah wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Syariah.